Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuko Satrio Bimantoro, NIM 224 10 10 2094 dari Program Studi Teknologi Informasi, dan saya berasal dari kelas Data Mining C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada modul 4 dan 5 Data Mining. Untuk soalnya sendiri, kita diminta untuk mengulangi tahap klasifikasi menggunakan dataset wine, 5 Indian diabetes, breast cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Untuk menyelesaikan soal ini, saya sudah mengerjakan soalnya, dan untuk yang pertama saya lakukan, saya mengimport seluruh library yang akan digunakan. Jadi ada 4 library yang akan digunakan. Di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan sklearn. Untuk NumPy kita aliaskan NP, Pandas kita aliaskan PT, Matplotlib kita import pyplot yang kita aliaskan PLT. Kemudian untuk sklearn, kita import dataset, tree, train test split, load wine, load breast cancer, confusion matrix, accuracy score, dan juga decision tree classifier. Jadi seluruh library ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soalnya nanti. Nah, untuk yang di sini ada 5 Indian diabetes, ini berupa file CSV dan saya sudah masukkan juga tadi jadi satu folder ke dalam file IPNP ini. Kemudian untuk selanjutnya, yang pertama kita akan mengerjakan yang wine terlebih dahulu, di mana kita buat sebuah variabel yang bernama data wine, yang mana isinya adalah load wine, kemudian ada variabel wine juga yang data frame data wine.data. Kemudian kita akan tampilkan juga untuk feeder name, feeder shape, dan juga dataset. Nah, di sini tadi kita coba jalankan dulu yang ini. Oke, terus lanjut yang ini kita jalankan juga. Jadi seperti ini, muncul feeder name-nya. Jadi ada alkohol, malic acid, dan lain-lain. Untuk feeder shape-nya di sini kita lihat untuk kolomnya 13 ya. Jadi mulai dari indeks ke 0 di sini sampai indeks ke 12. Jadi ada 12 kolom seperti itu. Kemudian di sini kita buat variabel juga. Di sini kita beri nama K dan juga L. Di mana K ini wine.value, kita ambil semua indeks. Di sini indeksnya mulai dari 0 sampai 13. Kemudian untuk L di sini merupakan data wine.target, seperti itu. Kita buat variabel juga, K train 1, terus K test 1, ada train 1 juga, dan tes 1 untuk yang L. Nah, itu sama dengan train test split, dimana kita di sini K, L, kemudian tes-tesnya kita atur 0,2 karena tadi kan 20% ya, 20%, 30%, dan 40% di soal tadi. Untuk random state-nya itu 100. Kemudian di bawahnya kita tinggal ganti untuk penomorannya saja, ini train 2, S2, dan seterusnya. Dan untuk tes-tesnya kita ganti juga jadi 0,3 supaya cocok dengan tadi 30% seperti itu. Dan untuk yang train 3, S3 itu tes-tesnya diganti 0,4. Nah, itu untuk variabelnya. Kemudian di sini kita buat variabel baru yang bernama classification. Kemudian ini sama dengan decision tree classifier, di mana untuk random state-nya itu 100. Kemudian classy.fit itu kita gunakan K train 1 dan L train 1. Kemudian yang bawahnya itu diganti dengan train 2 dan train 3. Kemudian kita buat variabel lagi, ini K prediction 1 ya. Itu classy.predict, kemudian K tes 1. Kemudian yang bawahnya itu untuk prediction 2 dan 3 ini tesnya juga menyesuaikan tes 2 dan tes 3. Kemudian kita tampilkan, di sini kita tampilkan untuk dataset yang 20%, 30%, dan 40%. Mana kita tampilkan dari variabel tahap prediction 1 tadi, 2 dan 3. Dan di sini apabila kita jalankan, nah di sini sudah tampil seperti ini, mulai dari dataset yang 20%, di sini ada dataset yang 30%, dan 40%. Nah, ini untuk datasetnya. Kemudian di sini kita gunakan tree.plottree, di mana dalamnya ini terdapat variabel classy. Kemudian kita buat variabel baru, text underscore rep, ini representation. Kemudian sama dengan tree.export text, di sini gunakan variabel classy juga. Kemudian kita print untuk text underscore rep-nya juga.
Apabila kita jalankan, nah di sini tampil seperti ini, bisa kita lihat untuk feature 12 ini kurang dari sama dengan 760, kemudian feature 6 kurang sama dengan 1,27, feature 10 kurang dari sama dengan 1. Untuk kelasnya ini masuk kelas 2 ya, dan seterusnya. Di sini juga kita lihat tampilkan juga dalam bentuk gambar ya di sini. Jadi selain bentuknya seperti ini, muncul juga untuk bentuk gambarnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita print ya di sini berupa teks ya, data tes 20%, kemudian untuk prediction 1 ini itu sama dengan kelas predict, kita gunakan k tes 1 ya. Kemudian kita print juga untuk confusion metricnya, di mana kita ambil dari alt tes 1 dan prediction 1. Kemudian untuk akurasinya kita gunakan string formatting di sini, ambil dari akurasi score, gunakan alt tes 1 dan k prediction 1. Nah, kurang lebih seperti ini, dan untuk yang data tes 30% dan 40% ini menyesuaikannya, jadi tinggal mengganti untuk variabelnya di sini, kan yang tadinya 1 jadi 2 di sini, prediction 2 dan tes 2 di sini, semuanya menyesuaikan seperti itu. Dan apabila kita jalankan, ya jadi tampil seperti ini untuk data tes yang 20%, itu confusion metricnya itu dapat 3 di sini 3 list atau 3 array, di mana berdasarkan yang di sini tadi. Di sini kan untuk datanya isinya kan berupa angka 0, 1, dan 2, hanya ada 3 angka ini, 0, 1, dan 2. Jadi untuk array-nya juga jumlahnya 3. Untuk data tes 30% dan 40% juga sama seperti ini. Untuk akurasinya untuk yang data tes 20% itu 0,78. Untuk data tes yang 30% itu 0,83, sementara untuk yang 40% itu 0,86. Jadi itu untuk yang wine. Jadi kita bisa lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu ada Pima Indian Diabetes. Di mana untuk yang Pima Indian Diabetes kita tidak menggunakan kita tidak mengimportnya dari sklearn, di mana kita punya file CSV sendiri yang mana kita harus read menggunakan Panda. Kita gunakan di sini, kita buat variabelnya dulu ya. Data underscore diabetes, sini saya buat variabelnya, kemudian kita gunakan Panda read CSV, kita masukkan untuk nama filenya, yaitu Pima Indian Diabetes.csv. Kemudian kita print juga untuk data diabetes, kita gunakan function toString untuk menampilkan semua datanya. Kita di sini print juga untuk yang data diabetes.shape. Dan kalau kita run di sini, nah di sini tampil seperti ini, ada pregnancies, ada glucose, ada blood pressures, dan lain-lain. Dimana akan tampil semua datanya. Jadi datanya ini kan terlalu banyak, maka kalau pengen lihat semua ini bisa diklik ini untuk menampilkan semua datanya. Untuk data set-nya di sini 27, 68, dan 9. 9 ini kolomnya. Kemudian itu kita lanjut, kita buat variabel M dan N ya. Kalau tadi KL, kita buat sekarang M dan N, yang mana isinya itu data diabetes value. Kita ambil semua indeks di sini, dan di sini indeksnya mulai dari 0 sampai 8 ya. Jadi karena kolomnya 9 ya, kita ambil 0 sampai 8. Di mana untuk variabel N data diabetes value. Sini juga 8. Nah, kemudian di sini kita buat variabel ada M train 1, tes 1, train 1, dan juga tes 1. Untuk yang N juga sama. Dan ini sama dengan train test split. Kita masukkan MN, tes-nya 0,2 di sini. Jadi mirip dengan tadi yang pada when tadi kan juga kurang lebih seperti ini, namun kita cuma ganti untuk nama variabelnya kan tadi KL, di sini MN seperti itu. Tapi untuk test size, random state itu sama, jadi ada 20%, 30%, dan 40%. Kemudian untuk variabel class ini juga sama, menggunakan division tree classifier. Untuk random state-nya juga 100. Mana untuk classified-nya juga sama ya.
Kita cuma ubah untuk di sini kan yang tadinya train 1 dan L train 1, di sini menjadi M train 1 dan N train 1. Di sini jadi 2 dan 3. Untuk prediction-nya di sini juga sama, gunakan M di sini. Untuk di sini classy predict M-1, di sini M-2 dan M-3. Kemudian kita juga tampilkan untuk yang 20%, 30%, dan 20%. Di sini kita tampilkan untuk variabelnya itu M prediction 1, prediction 2, dan 3 tadi. Kalau kita run, nah, maka tampil seperti ini. Jadi untuk data tes 20% ini hanya berupa 01 seperti ini ya. Dan ini juga sama untuk data tes 30%, dan ini merupakan data tes yang 40%. Jadi seperti itu. Lanjut, ini juga masih sama dengan yang pada when tadi, di mana kita gunakan tree.plot3, kita masukkan yang variabelnya classy, kemudian kita buat variabelnya juga sama, text underscore rep, ini representation, kemudian ini sama dengan tree.export text, variabelnya classy juga, kita print juga untuk text representation-nya. Nah, jadi ini untuk fitur 1 di sini itu kurang dari sama dengan 127,50. Sementara untuk fitur 7 itu kurang dari sama dengan 32,50, fitur 0 kurang dari sama dengan 6,50, fitur 5 kurang dari sama dengan 30,95, dan kelasnya itu 0. Dan seterusnya ya. Ini agak panjang seperti ini. Dan di sini juga kalau kita pengen lihat semuanya, kita bisa gunakan ini show more ini untuk menampilkan semuanya karena terlalu panjang seperti itu. Dan untuk gambarnya di sini juga ada gambarnya seperti ini ya, karena panjang sekali maka di sini lebih banyak ya isinya untuk gambarnya juga. Selanjutnya kita akan lakukan yang masih sama dengan pada when tadi, kita akan print untuk X-nya data test 20%, kita gunakan M prediction 1 untuk sama dengan classy the predict M test 1. Kemudian kita print juga untuk conversion metric, yang mana menjalankan function conversion metric, dalamnya itu menggunakan M test 1 dan M prediction 1. Kita print juga untuk akurasinya menggunakan formatting string ya. Di sini kita ambil dari akurasi score, di mana M test 1 dan M prediction 1. Dan untuk yang data 30% dan 40% ini sama ya, bisa di copy dan diganti, disesuaikan saja seperti itu. Dan kalau kita jalankan ini, nah jadi seperti ini ya, data tes 20% ini conversion matrix-nya, jadi array-nya cuma berupa 2 ya, 2 array, karena tadi datanya cuma 0 dan 1, untuk 30% dan 40% juga sama. Dan untuk akurasinya itu untuk yang data tes 20% itu 0,69, untuk yang 30% itu 0,70, dan untuk yang 40% itu 0,72. Baik, selanjutnya tadi untuk yang when dan 5 Indian diabetes, sekarang kita gunakan yang breast cancer ya. Untuk breast cancer ini sama dengan yang when tadi, karena mengambil dari library sklearn ya. Jadi tidak ada file CSV sendiri, jadi mengambilnya dari library sklearn. Jadi di sini yang pertama kita buat variabelnya terlebih dahulu, kita beri nama data cancer, dan kita load untuk yang breast cancer-nya. Kemudian kita buat variabel cancer, data frame, di sini data cancer data, kemudian kita tampilkan ya sama ya, feature name, feature shape, dan data set-nya seperti ini. Kemudian kalau kita jalankan ini, nah, jadi seperti ini muncul feature name-nya, ada min radius, min tekstur, min perimeter, min area, dan lain-lain. Ini untuk feature shape-nya itu 569,30 ya ini. Ini lumayan banyak ya, jadi untuk kolomnya itu 30, jadi seperti ini, sampai tidak muat di sini ya. Kalau pengen lihat detailnya bisa klik sumber ini. Jadi itu. Kemudian kita buat variabel baru tadi untuk yang when tadi kita gunakan variabel KL, yang untuk yang 5 Indian diabetes kita gunakan MN, sementara di sini kita gunakan yang OP.
Jadi untuk yang O ini kita ambil value dari Cancer, di mana kita ambil seluruh indeksnya, dan di sini kita ambil indeks ke 0 sampai di sini kita ambil sampai 29 ya, 29. Jadi karena total ada 29. Kemudian di sini P-nya itu sama dengan data cancel to target, seperti itu. Kemudian tidak lupa kita buat variabel train 1 dan test 1, di mana di sini O dan juga P ya. Jadi menyesuaikan dengan variabel yang kita buat di sini O dan P. Di sini yang kita masukkan juga O dan P. Kemudian TSS-nya tetap sama ya, 0,2, 0,3 dan 0,4. Karena yang mengacu pada soal tadi kan 20%, 30% dan 40%. Untuk random state-nya itu tetap 100. Kemudian di sini klasi ya, tetap variabelnya itu sama dengan decision tree, classifier, random set-nya 100. Dan untuk klasi, tapi di sini kita ambil O train 1 dan B train 1, kemudian kita ganti dengan 2 dan juga 3. Kemudian untuk prediction 1, 2, 3 ini juga menyesuaikan. Jadi ambil dari O tes 1, O tes 2, dan O tes 3. Kemudian kita tampilkan di sini untuk data tes 20%, 30%, dan 20%, mengambil dari variabelnya prediction 1, 2, dan 3. Dan kalau kita coba jalankan dulu. Nah, jadi seperti ini muncul ya. Jadi datanya ini 0 dan 1 ya. Menurut data tes 20% seperti ini, 30%, dan yang terakhir ini 40%. Kemudian di sini terdapat tree juga. Di sini ambil dari yang variabel klasi, kemudian text representation ya, kita di sini gunakan export text, kita ambil dari variabel klasi juga, dan kita print juga untuk yang text representation-nya. Kita coba jalankan. Nah, jadi seperti ini. Untuk fitur 27 itu kurang dari sama dengan 0,14, fitur 13 itu kurang dari sama dengan 36,47. Terus fitur 27 itu kurang dari sama dengan 0,13. Fitur 21 itu kurang dari sama dengan 33,10. Jadi ini ke kelas 1 ya, dan seterusnya ya. Sini panjang ya, karena kita bisa lihat di sini. Kalau pengen lebih detail, kita bisa klik show more. Untuk gambarnya seperti ini ya. Jadi ini merupakan representasinya seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita lakukan hal yang sama lagi, di mana kita print teksnya data tes 20%. Kita gunakan sini O prediction 1 itu sama dengan klasi atau predict O tes 1. Kemudian kita print untuk confusion metric, di mana kita gunakan function confusion metric. Dalamnya kita di sini tes 1 dan di sini O prediction 1 seperti itu. Dan akurasi juga sama, kita gunakan string formatting ya. Di sini kita gunakan fungsi akurasi score PT1 dan O prediction 1. Dan untuk yang data tes 30% dan 40% itu menggunakan tes 2 dan prediction 2, dan untuk yang 40% menggunakan tes 3 dan prediction 3. Jadi seperti itu. Kalau kita jalankan, nah jadi seperti ini. Data tes 20%-nya itu conversion matrix-nya tetap dua array ya, karena tadi datanya kan cuma 0 dan 1 saja. Jadi array-nya juga 2, dan di sini 30% juga sama, 40% seperti ini. Untuk akurasinya sendiri untuk yang 20% itu 0,91. Sementara untuk yang 30% itu 0,91 sama, dan untuk yang 40% itu juga sama, 0,91. Jadi seperti itu untuk tugas pada modul 4 dan 5 data mining kali ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.